hari Minggu. Selamat beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Saya Kak Rose, tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai di akhir pekan ini. Banyak sekali menuai perhatian, kekepoan dan kayak kegemparan untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata yang kemudian dibagikan melalui sosial medianya El Rumi dan Syifa Haju gitu ya. Ini momen di mana El melamar Syifa Haju di Swiss. Astaga, aku sampai bingung ya. Aku mau mengagumi pemandangan, mengagumi bajunya si Syifa Haju yang cantik banget, atau mengagumi cincinnya, atau mengagumi romantisnya El Rumi ya. Kayaknya semuanya itu keren dan perfect gitu ya. In a place I've always dreamed of, ini kata Syifa Haju ya. I said yes to the one who's always felt like home. Bismillah. Di tanggal 2 Oktober 2025 ya. Di tempat yang dia impi-impikan, jadi dia menerima lamarannya El Rumi. Astaga, seru banget sih. Kaya-kaya banget sih anak zaman sekarang. Zaman aku dulu boro-boro bisa begini ya. Coba kita lihat ya, 3 hari yang lalu mereka baru saja merayakan anniversary-nya yang pertama gitu ya. Dan ini memang udah ada kode-kode kayaknya dari Bunda Maya, tulisannya adalah ditunggu berikutnya. Karena kan juga baru tahun ini ya Al, putra pertamanya Maya melangsungkan pernikahan. 1 year of love and laughter, cheers to forever. Ini postingan itu sudah di like berapa puluh juta kali. Ya ini postingannya 5,3 juta kali di likes. Kayaknya aku udah like sebelumnya. Terus ada lagi yang juga ditonton sampai jutaan kali, 8 juta kali adalah ketika Syifa secara dekat menunjukkan segede apa cincin berlian yang digunakan oleh El Rumi untuk melamarnya ya. Ini oval gitu bentuknya. Dan ada satu orang influencer juga yang membocorkan, kasih ancer-ancer lah kira-kira tuh berapa harga tuh cincin ya. Jadi kalau apa sih, engagement ring in platinum gold and 3 karat oval cut diamond solitaire. Harganya ditaksir kurang lebih hampir 1 M. Ininya apa? Clarity clear. Dasar ibu-ibu jualan berlian ya. Aduh cakep banget sih ya. Soliter ya. Wah keren banget sih, ya ampun. Emang punya Syifa? Oh iya soliter. Ya ampun. Yakin gitu ya orang yang nonton itu kayak ya ampun. Dan kita lihat seperti apa. Ada videonya. Dari videonya. Dan kita lihat komentar-komentar netizen berikut ini. Komentar netizennya lucu-lucu ya, berbagai macam, baik yang memberikan ucapan selamat untuk pasangan ini, salah satunya dari Cika Jessica ya. Ya postingannya, coba mana yang ucapan selamatnya dari siapa aja, yuk. Congrats kalian, langkehin aja akunya, nggak apa-apa kok, kata dia. Hey Cika Jessica, emang kamu masih siapa ya? Kemudian ada lagi yang menarik adalah netizen juga berkomentar di postingannya Rizky Nazar. Ya untuk kayak flashback sejarah ya, sebelum sama El tuh kan Syifa Haju sama Rizky Nazar cukup lama pacarannya, berapa lama sih? 5 tahun. Terus habis itu setelah putus gak berapa lama dia jadian sama El, terus habis itu nikah, emang namanya jodoh kan ya gitu ya. Nih di postingan, padahal postingannya cuma gini doang, dia lagi update, dia lagi syuting. Komentar netizen coba di situ bunyinya adalah, makasih ya Ki, dulu pernah jagain Cipa buat El, sekarang Cipa udah bahagia banget, semoga kamu juga mendapatkan kebahagiaan dan segera menyusul Cipa dan El. Yang berikutnya, Cipa nikah, kalau lu diundang Ki, mau datang nggak? Lu bertanya dengan nada penasaran. Yang berikutnya, sabar ya sayang, masih ada aku. Bukan cuma di sini juga, jadi komentar orang juga ke Dosma. Dosma ini adalah ya yang sering ada di sinetron bareng sama Rizky Nazar juga, yang kemarin sempat digosipin, kayaknya ini nih pacarnya Rizky Nazar selanjutnya ya. Ini postingannya ini ya, padahal ya nggak apa-apa juga, postingannya biasa aja, tapi komentar netizen coba kita baca. Kak, sebelah udah dilamar noh, jangan sampai diawetin 5 tahun tapi kagak dilamar-lamar katanya gitu. Emang mereka udah jadian apa ya? Katanya masih ditutupin tapi. Netizen menduga masih ditutup-tutupi karena takut diserang mungkin sama netizen, atau memang mungkin sebenarnya emang cuma temenan doang. Yang berikutnya.
Mbak masih diumpetin kah sama yang sebelah, BTW Cipawah dilamar, kata gitu. Berikutnya ada lagi. Begitulah ya, sebenarnya kan kalau namanya masih pacaran terus habis gitu apa-apa ya udah sih ya, tapi kalau udah nikah nah itu baru, kalau ada apa-apa baru deh netizen boleh emosi. Oh masih pacaran masih. Selamat ya buat El sama Siva. Kita lihat dulu apa lagi sih, komentar apa lagi. Langsung ketemu juga. Bintang tamu kita yang pertama ada Taki Malik. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Taki Malik dan istrinya Cheryl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditemani oleh kuasa hukumnya Bang Fani Daulay, begitu ya. Kita mau bertanya secara langsung klarifikasi dari pihak Taki Malik terkait artikel dan gugatan hukum. Ya, Taki Malik dituding bangun masjid di tanah sengketa lalu galang donasi buat tutupi hutang pribadi gitu ya. Kasus sengketa tanah Masjid Taki Malik utang 6,8 miliar dan putusan MA sudah inkrah gitu. Jadi ini terjadi di tahun 2022 ya, 2022. Taki membeli tanah 7 kafling beserta ada satu lagi dengan bangunan. Oh 8 ya, satu lagi yang ada bangunan. Jadi total 8 seharga 9 miliar secara total. Itu dan dibayar ada DP-nya dan secara cicilan total sudah melunasi sekitar 1,2 atau 2,2 miliar, masih ada 6,8. Yang ada bangunan rumah sudah kamu tempatin, kemudian di tanah yang 7 kafling itu berdiri bangunan masjid yang dibangun masjidnya itu pembangunannya hasil penggalangan dana. Yang mana? Yang masjid apa yang mana? Masjid. Yang masjid ya? Dibangun dari hasil penggalangan dana, tapi tanahnya ternyata menurut pihak pemilik belum bisa dilunasi sampai tahun 2023 sehingga ada gugatan itu. Ini awalnya aku mau nanya ke Taki ya, awalnya kamu membeli 7 kafling dan 1 kafling yang ada bangunannya itu latar belakang motif utamanya dulu apa sih? Ini ceritanya mau dari singkat apa yang panjang, Mbak? Yang intinya aja. Yang intinya aja. Bismillah ya. Jadi gini. Tahun 2021 itu saya kehilangan akun Instagram. Dan qadarullah saya waktu itu ada undangan dakwah ke Pontianak. Dan dakwah saya di sana ketemulah sama guru saya yang alhamdulillah beliau yang menyarankan dan juga menginisiasi gitu. Beliau bilang sama saya, "Ustaz Taki," kata beliau, "kalau antum mau balik akunnya, balik kepada Allah," kata beliau. "Bangun masjid," kata beliau. Dan alhamdulillah setelah mendengar itu saya sama istri waktu itu ya tertegun kan. Karena jujur waktu itu kita fokus di bisnis kan. Fokus di bisnis ya, bahkan kita dakwah mulai berkurang gitu. Jadi ini sebetulnya saya ngerasa waktu bertemu sama beliau itu ini juga teguran gitu sama Allah. Alhasil kita inisiasi lah bangun masjid. Nah, namanya Masjid Malikal Mulki. Yang memberikan nama juga beliau. Nama beliau Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kenapa diambil dari nama Malikal Mulki itu karena ayat favoritnya beliau itu adalah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Nah, disambunginlah nama saya ini ada Taki Malik, walaupun nama Malik itu nama ayah saya sebetulnya gitu ya. Dan waktu itu setiap malam saya selalu ngajak orang itu untuk live baca Al-Mulk bareng. Jadi ini saling berkesinambungan. Jadi memang kamu sengaja membeli tanah itu dengan itu, tujuan untuk membangun masjid di atas. Jadi dari kan 1 kafling itu bangunan rumah kamu tempati. Dan masih ada 7 kafling lagi. Ini bangunan masjidnya di total 7 kafling itu atau termasuk ya, termasuk. Semuanya atau enggak, masih ada sisa beberapa kafling? Sisa kaflingnya itu ada 4 ya. Jadi kamu cuma pakai di 3 kafling, 3 kafling. Jadi 4 kafling masih kosong. Masih kosong. 3-4 kafling lah. 3-4 kafling. 3 kafling saya ingat. Nah, ini kan pada saat itu kan kamu masih menyicil nih harga tanahnya, tapi kamu sudah memulai pembangunan masjid itu di tahun 2022. Apa yang mendorong kamu untuk ya membangun masjid dulu, sementara tanahnya ini kan masih belum selesai nih urusan. Begini, saya izin jelaskan ya. Ini banyak yang terjadi salah paham di media gitu ya. Dan sebenarnya kan ini berita ini kan udah 12 hari nih. Saya diam aja kan, karena saya melihat oh mungkin cuma sebentar gitu ya. Tapi lama-lama kok makin merembet-rembet kemana-mana gitu ya. Dan bagi saya ini sudah harus dijelaskan gitu. Karena satu sisi memang banyak teman-teman yang berkontribusi di dalam sini. Nah, sehingga kenapa kita membangun masjid di tanah yang belum lunas? Sebetulnya bukan begitu. Gimana jadi? Jadi begini,
Bang Fani mungkin nanti boleh bantu jelaskan Ya. ya. Boleh, Bang. Karena ada tertulis secara klausul ya, secara apa namanya? Dalam perjanjian dengan yang Dalam punya perjanjian PPJB itu yang ada punya tertulis gitu. kafling. Ya. Jadi kita diizinkan setelah kita mendp kepada pihak yang punya tanah, itu kita diizinkan untuk boleh menempati hunian tersebut dan diperbolehkan membangun bangunan. Oke. Jadi ini sebetulnya sudah dapat izin dari beliau Ya. begitu secara tertulis Oke. maupun juga secara lisan gitu Walaupun kan. belum lunas gitu ya. Walaupun belum lunas. Oke. Kenapa? Masjid itu dibangun sebetulnya masjid sementara, Mbak Feni. Oke. Bukan bangunan permanen. Iya, iya. Kalau set plan-nya Masjid Malikal Mulk itu bukan seperti itu. Kita set plan-nya Malikal Mulk secara keseluruhan itu nanti ada asrama, karena kan kita mau mengkader imam. Oke. Mm. Jadi masih banyak lah sebenarnya Masih rencana banyak. ke depan. Kita pengen mengkader imam dan penghafal Quran, kemudian kita pengen mengkader para penghafal Quran, kan di situ semua. Nah, jadi itu bukan bangunan permanen, itu sementara gitu. Oke. Bahkan kerangkanya baja ringan ya, kemudian temboknya kita nyambung dengan pagar dari perumahan gitu. Jadi ini benar-benar sementara sifatnya. Tapi di tahun 2023 kemudian dari pihak pemilik tanah menganggap kamu gagal bayar gitu cicilannya yang disepakati harusnya sekitar 600 juta per bulan, itu kamu tidak bisa. Betul. Ini sehingga akhirnya terjadi gugatan dari Betul. pihak pemilik tanah begitu. Terus ada tudingan juga bahwa seolah-olah kamu sengaja nih gitu ya memblow up soal masjid ini, menggalang lagi donasi itu untuk menutupi hutang kamu sebetulnya di mana hutang apa, Mama? tanah belum lunas. Oke, Gitu, saya izin gimana? jelaskan Ya, lagi ya. Jadi gini, framing-framing yang ada di media itu semuanya fitnah. Itu bisa saya pastikan semuanya fitnah. Dan tidak ada yang benar. Kenapa? Karena gini, masjid tanah kita sudah bayarkan 2,2 miliar. Iya. Belum lagi dengan bangunan masjid fisiknya, kemudian bangunan ada toilet ya Bang Fani ya, ada kamar mandi buat jamaah segala macam. Belum lagi dengan program, Mbak. Kita kan alhamdulillah setiap malam minggu itu, Mbak, kita alhamdulillah menyiapkan makanan itu minimal 300 sampai 500 porsi. Oke. Belum lagi bensin. Kita punya program. Jadi Iya. Sabtu sore dari Bada Asar itu kita siapkan guru ngaji yang berkompeten, ya. Mereka diajarkan Quran secara gratis. Oke. Ya. Kemudian habis maghrib sholat berjamaah, habis itu mereka makan gratis. Dan makanannya nggak main-main, ayam, pecel segala macam lengkap lah pokoknya. Habis itu mereka bisa kajian sampai jam 10. Iya. Jam 10 selesai kajian mereka tidur, semua mabit. Bahkan itu mereka tidur di halaman, ya. Bahkan ada yang kehujanan, Bang Fani. Kehujanan karena udah meluber sampai keluar kan, nggak bisa menampung lagi kondisinya. Saya tadi lupa lampirkan fotonya, ada foto jamaah itu sampai keluar. Nah, kemudian mereka sholat qiyamul lail. Habis qiyamul lail mereka subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah mereka ada kajian lagi namanya nafs, no sleep after subuh. Habis itu mereka dapat makanan lagi sarapan. Dan itu berjalan selama 2 sampai 3 tahun, Mbak Fani. Dari sejak tahun 2022. Dari 2022 sebetulnya 2022. sampai 2025 malah. Oke, ini ada postingan kamu gitu kan ya, bunyinya postingan kamu itu adalah mohon maaf Masjid Malikal Mulki terpaksa harus dirobohkan. Kami tidak ingin masjid ini hanya tinggal kenangan. Bantu kami menyelamatkan rumah Allah dengan bersama-sama niatkan untuk meraih pahala jariah untuk diri kita dan kedua orang tua. Emang bisa 6 miliar terkumpul begitu ya. Nah dari sini kemudian ada counter juga nih dari pemilik tanahnya ya, yang dia menyebut bahwa ini kenapa jadi kayak seolah-olah pihak pemilik tanah mengharuskan kamu merobohkan masjid, padahal yang dia minta itu adalah apa sih, supaya ada ya nggak tahu, kita coba lihat ini komentar dari Pak Husein berikut ini ya. Memang kan kamu cerita tadi niat awalnya memang membangun masjid begitu ya, tapi memang tanahnya kemudian belum lunas. Tapi ya memang 6 miliar itu bukan sekedar satu bangunan itu, tetapi sebetulnya program besar yang akan kamu kerjakan di atas lahan di 7 kafe itu. Kita diajarkan sama guru-guru kita bagaimana kebermanfaatannya dulu, Mbak. Makanya kenapa kita bilang bangun sementara dulu masjid, toh juga diizinkan sama yang punya tanah. Jelas secara tertulis ya Bang Fani. Di PPJB tertulis gitu ya. Bahkan secara lisan beliau juga yang punya tanah sering ke Malikal Mulki. Harusnya kan kalau secara lisan kalau memang tidak boleh membangun ngomong sama saya. Tapi kan dia bilang juga emang tidak meminta kamu untuk merobohkan. Ya. Hanya untuk mungkin buat pemilik tanah intinya adalah ada 6,8 miliar itu yang masih tertunggak. Begitu bukan kalau dari kuasa hukum? Ya, silakan Bang. Sebenarnya persoalan ini kita mengacu kepada PPJB ya. Di dalam PPJB itu di dalam pasal 2 saya bacakan ya Mbak Feniros. Sedikit biar ini clear karena isu ke masyarakat kan Taki menduduki tanah ya. Iya. Menduduki tanah. Ya, menduduki tanah. Di dalam pasal 2 paragraf terakhir ya, sini mengatakan
Setelah penandatanganan akta ini, pihak kedua Ahmad Taqiyuddin Malik diperkenankan untuk memanfaatkan, mengelola untuk tujuan hunian Oke. dan atau pembangunan terhadap objek dalam akta ini. Oke. Artinya sudah clear ya di Ya. sini. Nah, namun kan framing yang disampaikan oleh pihak penggugat di sana mengatakan dia tidak minta izin. Oh. Menariknya Mbak Feni Rose, ya, ketika permasalahan ini berjalan, dari pihak Taqiyuddin itu masih mencicil itu. Iya. Oke. Dalam keadaan di satu sisi dia mengatakan tidak memberikan izin, tapi menerima cicilan. Kita dapat buktikan, Ya. gitu ya. Sehingga dia melakukan titik sampai ke gugatan. Oke. Jadi kan ini ada gugatan di tahun 2023. 2024. Sampai 2024 2024 kalau nggak salah ya. 2024 karena dianggap katanya 2023 cicilan mulai macet. Tapi sebetulnya kamu masih melanjutkan cicilan itu Kita tetap bayar, kita ada itikat baik, Mbak. sampai sekarang. Sampai sekarang, karena gini, kalau kita sekarang membayar kepada mereka kan nggak bisa. Waktu itu kan lagi proses pengadilan, otomatis uang yang mungkin ada orang berdonasi jamaah itu kita putar buat program gitu loh, buat Oke. berjalan gitu. Nah, adapun setelah putusan dari Mahkamah Agung ini Bang ya, Ya. kan gini, kan mereka bilang kita diminta untuk mengkosongkan lahan, Iya, ya kan? iya. Lah, kita sudah siap dari dulu, dari awal putusan Mahkamah Agung itu sudah siap, silahkan. Kalau mau eksekusi silahkan gitu loh. Oh, Kita oke. nggak ada mempermasalahkan. Nah, framingnya seakan-akan saya menahan-nahan, Memaksa gitu. Bisa gitu. dari Nggak sana ada. Kan gini, saya melihat setelah putusan Mahkamah Agung tuh ada kan, ada amar putusan ya Bang Ya. ya. Di situ untuk segera mengkosongkan kan Ya. gitu bahasanya. Saya menunggu sebulan 2 bulan kok nggak ada surat eksekusi segala macam gitu ya. Akhirnya saya bilang, oh ya udah deh kalau begitu saya niat lagi. Siapa tahu ada ikhtiar terakhir untuk bisa membayar kepada mereka 6 miliar itu gitu. Makanya saya ajak teman-teman karena proses pembangunan Masjid Malik Al-Mulki ini sudah dari awal tuh saya melibatkan follower saya gitu loh. Bahkan nama masjid itu saya tanya kepada mereka, setuju nggak kalian nama ini? Setuju. Ini kan framingnya kok nama pribadi kok, kenapa nggak minta sama umat? Kan gitu bahasanya. Padahal enggak, ini tuh adalah gerakan kebersamaan, kepedulian. Kenapa? Masjid di luar sana banyak dikunci, dibuka pas lagi sholat doang. Ada orang pakai tubuhnya penuh dengan tato, ya kan? Diusir mereka. Nah, Malik Al-Mulki membantah itu semua. Oke. Jadi intinya ada yang kamu bantah adalah tudingan di luar sana bahwa kamu memaksa menduduki situ. Iya. Dua, bahwa kamu mengeksploitasi hutang kamu pribadi Iya, betul. dengan meminta penggalangan dana dari Betul, umat. betul. Padahal memang dari awal, niat awalnya memang masjid ini dibangun untuk kebersamaan. Kebersamaan. Semua orang Semua terlibat di dalam semua situ. orang terlibat. Kalaupun ada memang ya apa istilahnya pembayaran yang tertunda, yaitu masih di saat-saat terakhir kamu sebenarnya masih kita mau ada mengusahakan. etikat baik Mbak. Nah. Jadi gini, saya tuh mediasi. Ini ada bukti. Nanti foto saya perlihatkan ke Mbak Feni. Kita ya rame-rame sama Abi sama ada investor. Saya menyebutkan investor kenapa? Karena dia menawarkan gitu loh. Untuk melunasi. Kita datang ke rumah beliau. Saya sebut namanya. Yang punya tanah namanya Mas Fawas. Bukan yang akun Nusantara. Oke. Ya gitu ya. Nah ketika saya datang ke sana, saya itikat untuk bernegosiasi secara kekeluargaan. Apa yang saya minta? Saya minta untuk minta diperpanjang 1-2 tahun, tapi insya Allah selesai gitu loh. Oke. Nah dari pihak beliau nggak mau, pihak mereka. Oke. Mereka tetap pengen diselesaikan. Bahkan ada sampai bahasa begini, Ustadz kan kenal sama relasi-relasi yang lain. Demi Allah sampai detik ini saya nggak berani minta uang kepada orang lain. Saya cuma ngajak, tugasnya cuma ngajak aja Mbak. Oke. Yang mau ya silahkan, yang enggak ya udah. Itu kan kembali kepada masing-masing. Jadi intinya dari pihak kamu, kalaupun disuruh mengosongkan tanah karena memang ya ada pembayaran yang belum terlunasi, kamu sebenarnya bersedia aja. Bersedia. Bahkan kalau hari ini mau eksekusi silahkan. Silakan. Silahkan ya Bang ya. Nggak ada masalah. Itu hanyalah usaha kamu untuk Iya. bisa memenuhi kewajiban Benar. dengan melibatkan semua orang Benar. karena masjid ini Benar. dibangun tujuannya Benar. memang untuk semua orang bisa berpartisipasi. Orang bisa merasakan kebermanfaatannya aja Mbak. Sebetulnya Oke, itu jadi bukan intinya. untuk kepentingan kamu pribadi ya. Bukan. Mbak, gini Mbak ya, saya setiap Sabtu Minggu, saya tuh standby di masjid Mbak. Yang harusnya saya bisa sama keluarga, saya bahkan bisa datang ke kajian di tempat lain. Itu saya tunda selama 3 tahun. Kenapa? Karena saya merasa anak muda ini lagi butuh sosok, anak muda ini lagi butuh arahan, anak muda ini lagi butuh dirangkul gitu loh. Kenapa? Anak muda kita kalau hari ini bermasalah, judol Mbak. Oke, betul. Apalagi pinjol, ya kan? Belum lagi narkoba. Nah ini tugas kita anak muda gitu loh. Tapi kamu nggak bisa melakukan itu sendiri secara Nggak pribadi. bisa. Jadi kalau ada orang yang mau ikut terlibat di dalamnya itu yang kamu ajak ya. Silakan gitu. Nah ini yang juga kita mau tanya kamu penjelasannya gitu ya. Ada tudingan bahwa ya karena kamu sudah membayar sebetulnya sejumlah uang Ya. dari 8 kafling yang tadinya kamu ada perjanjian di dalamnya. Ada sebenarnya ada yang meminta kamu memilih, kamu mau mana mempertahankan rumah atau Ya. kamu tetap mempertahankan masjid gitu ya. Kita lihat, nah ini dari kamu sendiri
komentarnya apa sebetulnya Nih, biar Mbak dari Fani kuasa aja. hukum? Ini kan Ini karena jelas, memang clear sudah ada yang ini. dibayar gitu ya. Ini clear insya Allah. Jadi begini ya Mbak Feni, kalau kita mengacu kepada PPJB itu tidak satu pun secara tegas mengatakan dari pembeli itu meminta rumah. Ya. Yang menentukan rumah itu diputus secara adil adalah Pengadilan Negeri Bogor. Ya. Oke. Oke ya. Nah, justru framing itu dibalik. Kita yang meminta masjid, kalau meminta itu kan boleh saja. Ya. Itu Iya. kan pendapat. Iya, iya. Kalau putusan itu adalah fakta hukum. Iya, iya. Artinya Pengadilan Negeri sudah memutus bagian Taki yang sudah membayarkan 2,2 miliar Itu itu adalah- dihargain di atas rumah hunian. Ya. Di luar yang 70 bidang kafling itu dikosongkan, segera mengosongkan. Jadi Gitu. bukan TAK yang memilih, Bukan. tapi Bukan dong. pengadilan sudah memutuskan Memutuskan. bahwa atas sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Taki Malik, Dikonversikan menjadi rumah hunian. itu dihargainya dengan kafling yang ada bangunan rumahnya, Betul begitu sekali. ya. Sementara yang ada bangunan masjidnya itu yang harus dikosongkan, Kosongkan. gitu. Dan memang penggalangan dana dari umat yang kemarin sudah terkumpul itu sebenarnya sudah dialokasikan untuk pembangunan masjid Untuk yang pembangunan, yang program, maintenance. Bangunan yang sementara dan juga termasuk program di dalamnya. Jadi yang sudah kamu bayarkan itu memang dari uang pribadi kamu. Ada uang pribadi. Ini banyak yang nggak tahu nih Mbak. Heeh. Ini harus saya sampaikan. Kan gini, seakan-akan saya cuma berharap dari umat. Iya. Saya itu sampai menjual mobil Alphard saya. Selama setahun itu saya nggak ada transportasi. Kemana-mana saya naik kereta. Kemana-mana saya naik ojek online gitu. Apa bentuk, saya juga merasa harus ada pengorbanan harta. Kan perintahnya dalam Al-Quran tuh gini. Kita nggak bisa cuma mengorbankan jiwa kita. Tapi harta, waktu, tenaga kita. Jadi saya ngerasa ini tugas kita semua. Kalau memang orang tidak bisa, ya udah kita juga support gitu secara harta. Gitu aja sih. Baik, jadi kamu juga ibaratnya juga ada menjadi investor juga di dalam Jadi investor proyek juga, ini. betul. Begitu ya? Bahkan ada uang pribadi juga yang masuk. Tapi kan nggak perlu ngomong, kan nggak mungkin Mbak ngomong. Guys, saya habis ini nggak mungkin Mbak. Iya, iya. Gitu. Oke, baik nanti kita ngobrol lagi berikut ada Tasya Kamila yang akan membagikan kisah ketika mamanya menjalani program bariatrik. Kita lihat profilnya berikut ini. Tasya Kamila, aktris dan penyanyi kelahiran 1992 ini menikah dengan Randy Wardana Bahtiar pada 2018 dan dikaruniai 2 anak. Bungsu dari 3 bersaudara ini 30 September kemarin menemani ibunya operasi potong lambung karena mengalami gagal diet selama 25 tahun sejak tahun 2000 hingga mengidap obesitas tingkat 3 dengan berat badan mencapai 110 kg yang menyebabkan komplikasi penyakit, mobilitasnya terganggu dan tidak percaya diri. 3 Oktober kemarin, pasca tindakan operasi, ibunya dilarang memakan makanan padat selama sebulan dan kini berhasil menurunkan berat badan sebanyak 7 kg. Seperti apa cerita perjalanan diet Ibunda Tasya? Dan bagaimana proses tindakan operasinya kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Tasya. Halo. Ini postingan Tasya kemarin yang juga menarik banyak perhatian adalah ketika kamu mendampingi mama gitu ya menjalani proses bariatrik, potong lambung gitu. Ini setelah gagal diet selama 25 tahun berujung obesitas tingkat 3. Inilah healthy journey mama dengan operasi bariatrik potong lambung. Nah, sebelum kita mau tanya nih, sampai tiba-tiba kepikiran, oh bariatrik aja deh gitu. Ini idenya dari siapa? Jadi mama tuh kayaknya udah bener-bener desperate ya. Karena kan dia udah jalanin lah semua metode diet apapun. Ya Kak Ros juga tahu lah ya, mama aku emang doyan makan, jarang olahraga. Tapi emang selalu semangat gitu untuk pengen kurus, pengen sehat gitu. Karena dulu dia tuh pertama kali diet dari 60 kilo doang gitu di tahun 2000. Terus dia udah ke berbagai dokter, udah metode diet apapun dari mulai puasa, terus defisit kalori, apalagi suntik, udah semuanya gitu kan. Cuman ya itu bounce back lagi ke beratnya sampai pokoknya dia udah obesitas tingkat 3. Akhirnya dia yang research sendiri. Oh mama yang mau? Mama sendiri yang kayak cari tahu gimana sih caranya kalau udah obesitas yang parah tuh. Barulah akhirnya dia memutuskan untuk Syah temenin mama yuk kita ke dokter yang bedah digestif ya. Yang bisa mengerjakan bariatrik. Dan ternyata mama kandidat yang tepat juga. Karena memang itu prioritasnya untuk yang obesitas. Untuk obesitas dan punya diabetes mellitus. Pokoknya berbagai penyakit penyertanya dari obesitas itu salah satu jalan untuk
menyembuhkan itu ya dengan operasi bariatrik. Oke. Ini katanya ada foto gambar lambungnya dan dipotong jadi berapa dan ini sudah hampir 1 bulan ya. Sudah turun berapa? Belum sih. Belum. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Tapi udah katanya udah ada penurunan Udah berat turun. badan. Kemarin tuh semingguan udah 7 kilo turunnya. Oh, oke. Tapi apa yang dirasakan ya setelah yang berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Room Diagnostika.